tim OSS juga sudah masuk ke Indonesia itu di awal Indonesia merdeka. Jadi tim OSS ini sudah ikut atau mendarat dengan pasukan sekutu. September 45. Nama operasinya di Indonesia pada tahun 45 itu namanya Operasi Iceberg. Tertangkapnya Allen Pope itu yang kemudian membuat Amerika menghentikan operasi dan denial gitu ya, dia membantah. Tentu saja Soekarno cerdik di sini ya, dia nggak mau cuma-cuma begitu. Nah, dan akhirnya pembebasan Allen Pope itu harus dibayar dengan mahal oleh Amerika. Satu sisi untuk menjatuhkan Soekarno, di sisi lain untuk menumpas PKI. Jadi dalihnya itu gitu, bahwa peristiwa gerakan 30 September itu didesain oleh PKI. Gitu. Jadi pokoknya kesimpulan itu yang dipegang oleh dalam hal ini Jenderal Soeharto, karena dia sebagai Pangkostrat sekaligus nanti dia merangkap berbagai jabatan tuh, KSAD sekaligus karena Ahmad Yani nggak ada. Jadi semua kendali dipegang di tangan dia. Keberhasilan 65 itu yang menjadikan CIA ini sebagai prototype gitu ya. Jadi metode untuk kemudian digunakan di negara-negara lain yang untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak berpihak ke Amerika. Jakarta Metode Jakarta. Dan ya istilahnya Jakarta is coming gitu ya. Termasuk di Indonesia ini pendapatnya Craig Paul Green. Kenapa Soekarno dijatuhkan? Salah satunya dia mengincar Freeport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Top Secret, topik seputar cerita presiden terdahulu. Mengungkap cerita tanpa rahasia. Bersama saya Widi Setio Putro, Arsip Aris, ahli media di Arsip Nasional. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Henry S. Isnaini. Selamat pagi, menjelang siang ini selamat Henry. Selamat pagi Mas Widi. Jadi topik kita kali ini yaitu tentang operasi intelijen negara asing di era Presiden Soekarno. Nah, topik ini sebenarnya kita ambil melihat peristiwa yang baru-baru ini, Mas Henry, yaitu di awal Januari kita masih ingat bagaimana Presiden Venezuela, Maduro bersama istrinya itu ditangkap. Dan menariknya ternyata ada operasi intelijen yang berbulan-bulan gitu ya, yang dilakukan dan kemudian bisa berhasil. Singkat cerita memang CIA ini ternyata memang sudah lama begitu ya, Mas Henry ya, beroperasi di berbagai macam negara. Ada yang bilang adalah melakukan melalui belakang gitu ya, melakukan operasi-operasi melalui tangan yang tidak terlihat, sedangkan seperti itu, tangan tidak terlihat, untuk melakukan intervensi terhadap beberapa negara gitu. Nah, kita akan masuk di tema kali ini, yaitu tentang bagaimana operasi intelijen Amerika di Indonesia, khususnya di era Presiden Soekarno, Mas Henry. Tapi sebelum itu, sahabat Arsip, saya akan membacakan profil dari narasumber kita kali ini. Dan ini saya sudah membawa buku, salah satu buku karya Mas Henry, yaitu Mas Henry Isnaini lahir di Lebak, Banten, 6 Juni 1986. Wah, ini orang Banten nih, asli Banten ya, Mas ya. Lulus dari jurusan Falsafah dan Agama Universitas Paramadina melalui program Paramadina The Jakarta Post Fellowship. Nah, ini saat ini sebagai penulis, redaktur redaktur di majalah Historia dan historia.id. Kalau dulu cetak ya, Mas ya. Sekarang sudah online. Dan sudah banyak buku yang sudah diterbitkan melalui penerbit buku Kompas, antara lain
Maulwi Sailan, penjaga terakhir Soekarno, ini bersama Pak Asfiwarman Ardam dan Mas Boni Triana, termasuk Mas Mukti. Terus kemudian ada buku yang kedua, Bobby Earl Freeberg, yaitu mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ini pilot asing yang ikut berjuang di Amerika, di Indonesia gitu ya. Dan buku beberapa biografi gitu ya. Ada Kolonel Infanteri Agus Hernoto, kemudian ada Letjen Ahmad Wiranata Kusuma. Dan buku yang saya pegang ini adalah Operasi Rahasia CIA di Indonesia, dan ini sudah berkali-kali terbit gitu ya. Dan ada dua seri ya, ada dua seri. Nah, mungkin nanti kita tidak akan fokus pada buku ini ya, karena ini kalau kita bahas buku ini bisa berjam-jam gitu ya, dan sangat menarik sebenarnya. Tapi nanti kita akan fokuskan pada pertama adalah era Presiden Soekarno, ya. Yang kedua adalah dua peristiwa yang mungkin sebenarnya sudah banyak dibahas juga, tapi nanti kita akan mendiskusikan, yaitu bagaimana operasi intelijen Amerika, khususnya CIA ya, ya memang CIA ya, hanya CIA gitu, yang ada di dua peristiwa, yaitu usaha pelengseran Bung Karno gitu kan. Seperti Maduro tapi kalau Maduro kan langsung gitu ya. Bahkan beberapa negara juga melalui kudeta. Nah, kalau CIA ternyata usahanya juga sudah lama nih, gitu kan. Jadi tahun 1958, kemudian baru tanda kutip bisa dikatakan tahun 1965 ya. Nanti kita akan banyak berdiskusi soal itu. Tapi yang pertama, Mas Hendri, kalau kita bicara masalah CIA intelijen, sebenarnya awal terbentuknya tuh seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan secara ringkas. Dan masuk ke Indonesia tuh bagaimana, untuk kepentingan apa, Mas Hendri? Monggo Mas Hendri. Oke, terima kasih Mas Widi. Tadi menyinggung mengenai operasi Amerika di Venezuela. Ya, menangkap Maduro ya. Belakangan kalau Mas Widi ngikutin, juga terjadi hampir kudeta di Cina ya, Xi Jinping ya, dan Iran, termasuk Iran ya termasuk. Kemudian yang Xi Jinping ini yang menariknya, itu yang diduga akan melakukan kudeta kan jenderal tertingginya tuh, tapi keburu ketahuan. Dan informasi yang beredar di sosial media, ini ada keterlibatan CIA juga. Jadi CIA berhasil masuk ke sampai posisi tertinggi ya gitu. Ini yang menariknya bahwa CIA ini kan memang beroperasi hampir di semua negara ya. Kaitannya dengan Cina dulu, ada kaitannya juga dengan Indonesia. Dulu tadi Mas Widi menyinggung operasi CIA di peristiwa PRRI mungkin ya, nanti yang akan kita bahas, dan peristiwa 65. Yang juga penting adalah peristiwa Konferensi Asia Afrika, Mas. Kaitannya dengan Cina, dulu delegasi dari Cina itu kan dipimpin oleh Zhou Enlai. Itu CIA melakukan operasi yang luar biasa. Itu dengan cara meledakkan pesawat yang akan ditumpangi oleh Zhou Enlai. Princess Kashmir. Jadi ya kurang lebih seperti itulah operasi CIA ya. Jadi kembali tadi ke pertanyaan mengenai awal mula CIA ini, ya sebenarnya berawal dari Dinas Intelijen Masa Perang Dunia Kedua ya, namanya OSS ya. Nanti OSS ini memang pada masa Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dunia berakhir, OSS masih dipertahankan. Dan tim OSS juga sudah masuk ke Indonesia itu di awal Indonesia merdeka. Jadi tim OSS ini sudah ikut atau mendarat dengan pasukan sekutu September 45. Jadi sudah masuk tim intelijen dari Amerika Serikat. Tim OSS ini. OSS ini adalah cikal bakal CIA nanti. Cikal bakal CIA. Nanti ini berevolusi ya, berevolusi dengan perubahan nama. Nama operasinya di Indonesia pada tahun 45 itu namanya Operasi Iceberg. Jadi intelijen itu biasanya punya nama operasi gitu ya. Benar. Jadi itu namanya Operasi Iceberg. Jadi satu tim dari Amerika ke Indonesia. Awalnya memang misinya itu cuma 2 lah ya, ikut memulangkan tawanan, terutama itu warga negara Amerika. Meskipun yang paling banyak pasti kan warga negara Belanda gitu ya. Yang kedua itu mempersiapkan sebenarnya gitu ya, mempersiapkan landasan untuk operasi yang jangka panjang tim OSS ini gitu ya. Tim ini juga diisi oleh orang-orang yang mengetahui tentang
Indonesia. Jadi orang-orang Amerika, bahkan termasuk dosen gitu ya di sananya di Amerikanya gitu. Dia pernah tahu tentang sejarah Nusantara atau orang Amerika yang pernah tinggal di Indonesia gitu. Kalau nggak salah termasuk yang pernah di Bali ya. Betul. Yang membuka pantai Kuta kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi sudah lama di Indonesia. Sudah lama di Indonesia. Jadi sudah mengetahui kondisi Indonesia seperti apa. Bahkan juga ada orang yang misalkan dia ahli bahasa gitu. Jadi awalnya timnya seperti itu. Karena cuma sekedar mengumpulkan informasi. Jadi belum ke tahap operasi intelijen gitu ya. Dan bisa dibilang ya baru penjajakan lah intinya ya. Baru penjajakan. Baru kemudian ketika OSS ini mengalami perubahan, jadi semakin kebutuhan informasi intelijen semakin dibutuhkan gitu ya. Kemudian nanti berubah menjadi lembaga baru dan akhirnya menjadi CIA itu di tahun 47. Tahun 47. Jadi pasca Perang Dunia Kedua maksudnya ya? Betul. Di Indonesia kan sudah juga masa perang kemerdekaan waktu itu. Dan ketika sudah menjadi CIA, di Indonesia juga sudah ada agen CIA dan dia sekaligus sebagai kepala stasiun CIA pertama. Namanya itu Arthur Campbell. Nah, Arthur Campbell ini dia awalnya kerja di konsulat Amerika Serikat dan kemudian dia ditunjuk menjadi perwakilan CIA lah ya di sini. Arthur Campbell ini dia sebelumnya juga memang agen rahasia, tapi agen rahasia Departemen Keuangan di Hong Kong sebelum dia ditugaskan ke Hindia Belanda. Nah, nanti dimulai dari 47 itulah ya operasi CIA dimulai gitu. Dengan tugas apa saat itu Mas Hendri? Kan kita tahu kalau puncaknya misalnya kalau yang kita ketahui sekarang operasi CIA adalah menjatuhkan rezim misalnya yang dianggap berlawanan ideologi dengan Amerika misalnya. Tapi saat itu kan kita udah merdeka. Betul. Nah, apa yang dikhawatirkan saat itu? Pada saat itu memang baru sebatas melihat peta politik sebenarnya ya. Pada masa perang kemerdekaan itu peta politiknya seperti apa, kekuatan-kekuatan politiknya seperti apa. Apalagi kan waktu itu Indonesia juga sedang berjuang melawan Belanda. Dan Belanda adalah sekutu Amerika. Jadi pada masa itu ya Amerika sendiri masih di pihak Belanda gitu ya. Bahkan bantuan dari Amerika, Marshall Plan itu kan juga digunakan oleh Belanda untuk melakukan agresi di Indonesia gitu. Jadi terutama yang menjadi perhatian atau concern dari operasi ini adalah kekuatan PKI sebenarnya yang dilihat. Kelompok komunis. Kita tahu kan komunis ini dia muncul kembali setelah dia ilegal ya, setelah pemberontakan 26 dinyatakan terlarang dan ilegal. Kemudian mereka di bawah tanah. Dia ilegal tuh sampai pendudukan Jepang. Nah, baru muncul lagi secara legal itu setelah Indonesia merdeka. Karena kan pemerintah melalui keputusan X yang dikeluarkan oleh wakil presiden yang memperbolehkan atau mendirikan partai-partai politik. Nah, salah satu yang berdiri lagi itu PKI di tahun 45 itu. Jadi dia berdiri legal, kemudian juga mengkonsolidasi lagi, dan tentu saja ini menjadi target yang utama dari operasi ini. Dan puncaknya adalah di Madiun, di 48 peristiwa Madiun. Nah, itu yang kemudian menjadi turning point ya. Jadi titik balik nanti Amerika pilihannya antara mendukung Belanda atau kemudian menerima mendukung Indonesia gitu. Jadi pada saat itu Arthur Campbell sudah mulai berhubungan dengan pihak Indonesia, terutama dengan dengan waktu itu kan Perdana Menterinya Muhammad Hatta. Dan ada upaya memang waktu itu juga untuk meminta bantuan malahan ke Amerika agar membantu dalam hal terutama persenjataan untuk menghadapi PKI di Madiun. Gitu. Jadi pada waktu itu Kapolri pertama Raden Said Sukanto itu diutus ke Amerika dengan difasilitasi oleh Arthur Campbell ini.
Jadi Arthur Campbell yang memberikan rekomendasi gitu ya, nanti di Amerika ketemu siapa, coba bilang minta bantuan untuk menghadapi komunis di Indonesia gitu. Termasuk pelatihan? Pelatihan tuh nanti. Oh, pelatihan. Jadi ketika Sukarno ke Amerika itu orang pejabat-pejabat di Amerika belum begitu belum begitu menyikapi dengan serius lah gitu ya. Karena mereka masih juga melihat gitu. Karena propagandanya Belanda kan yang disebarkan di sekutunya, Indonesia ini pemimpin-pemimpinnya komunis gitu. Nah, ini yang juga masih diwaspadai gitu. Kenapa tidak langsung didukung gitu ya bantuannya. Nah, akhirnya kan peristiwa Madiun tuh akhirnya bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui militer ya kan, dan berhasil gitu ya dikuasai kembali. Dari situlah pemerintah Amerika kemudian berubah gitu. Ternyata Indonesia ini bukan komunis nih gitu ya. Tidak semua mendukung komunis gitu. Betul, dan ternyata pemerintah Indonesia itu nasionalis gitu ya. Dan anggapan bahwa pemimpin-pemimpinnya itu terpengaruh oleh komunis ternyata tidak seperti itu, karena buktinya pemerintah Indonesia bisa menggagalkan pemberontakan di Madiun gitu ya dengan tangannya sendiri gitu ya, dengan militer yang kemampuannya sendiri. Nah, dari situlah pihak Amerika relatif terbuka dan memberikan bantuan waktu itu masih belum, tapi kemudian Arthur Campbell itu merekrut beberapa anggota polisi untuk pelatihan di Amerika. Jadi itu awal dari mungkin ya hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang difasilitasi oleh agen CIA ini. Ini menarik. Berarti kalau kita bicara sahabat arsip, kalau kita bicara di era Presiden Soekarno, mungkin bisa dikatakan kalau PRRI Permesta kan mungkin nanti mendekati demokrasi terpimpin dan setelah itu gitu ya. Tapi ternyata di era awal kemerdekaan, di revolusi di tahun 1948 tadi udah ada usaha untuk sebenarnya ada operasi intelijen gitu ya. Ada operasi intelijen dari CIA sendiri yang berusaha untuk sebenarnya membatasi komunis tadi, kelompok komunis. Dan momen PKI Madiun 1948 itu menjadi turn point tadi ya menurut Mas Henry, bagaimana ternyata intelijen Amerika tuh melihat kondisi real gitu ya. Di situ kemudian kan kita masih berjuang ya Mas Henry ya. Saat itu masih berjuang untuk meraih tanda kutip kedaulatan. Kalau bahasa Bung Karno-nya sebenarnya pengakuan kedaulatan kan, karena kita sudah merdeka. Dan benar ternyata kan kita difasilitasi ya di PBB, sidang PBB dan sebagainya. Terus ketika resolusi-resolusi PBB dan sebagainya saat itu. Artinya ada arah sana juga bagaimana kita didukung oleh Amerika untuk tanda kutip berhadapan dengan Belanda saat itu. Nah, ini kita lanjut ke mungkin di era yang demokrasi liberal di 50 sampai 59. Kita tahu ada banyak sekali perubahan pemerintahan Perdana Menteri, dan ada dari partai politik misalnya dari Masyumi yang kita tahu gitu ya. Menandatangani yang namanya Mutual Security Act. Nah, ini ada hubungannya nggak sih Mas dengan operasi intelijen atau harapan bantuan dan lain sebagainya? Nanti juga mungkin dihubungkan dengan bagaimana intelijen Amerika itu ternyata, kalau yang saya baca dari buku Mas itu membantu Masyumi di pemilu 55 kan, untuk menghadapi CIA misalnya menghadapi PKI gitu ya. Nah, seperti apa Mas? Jadi kalau kita kembali ke Madiun tadi, kan PKI berhasil ditumpas. Nah, tetapi waktu itu PKI masih diizinkan untuk hidup kembali. Di tahun 50-an awal setelah pengakuan kedaulatan, nanti PKI yang hidup kembali ini dipimpin oleh tokoh-tokoh muda, Aidit, Nyoto, dan PS, kemudian yang baru kembali ke Indonesia. Nah, mereka kemudian yang membangkitkan kembali PKI kan, dari yang tadinya habis terpuruk ya, dihabisi di 48 itu. Ternyata PKI ini cukup cepat ya konsolidasinya, jadi menjadi kekuatan lagi gitu. Kekuatan lagi yang tentu saja pasti mengkhawatirkan Amerika. Sehingga operasi Amerika melalui CIA itu terfokus ke sana. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah PKI ini akan memenangkan pemilu kan.
Oke, Karena dia udah ada kekhawatiran seperti itu? Sudah pasti. Jadi, bayangin aja dia, dihabisi tahun 48, tahun 50 baru mau muncul lagi, dan dalam waktu 5 tahun, PKI ini bisa bangkit dari keterpurukan gitu ya, kehancuran, menjadi partai yang besar gitu. Bagaimana itu tidak menjadi, yang mengkhawatirkan Amerika gitu ya. Partai komunis terbesar di luar pemerintahan. Betul, gitu. Jadi makanya jadi tetap, operasi intelijen Amerika itu memang sasaran tetap untuk bagaimana, mengantisipasi kekuatan PKI ini. Ya salah satunya adalah melalui pemilu tadi kan ya. Nah, tadi Mas bilang, CIA mendukung, Masyumi gitu untuk bisa mengalahkan PKI karena memang yang secara, musuh bebuyutan gitu ya, itu memang Masyumi PKI itu memang luar biasa ya, ketimbang misalkan PKI dan, TNI misalkan ya, karena, mungkin beririsan lah ya secara ideologis ya. Sementara kalau dengan partai, agama, itu sangat bertentangan dan bahkan sangat keras gitu ya. Sehingga, CIA mencoba masuk lewat Masyumi gitu. Dan ini sebenarnya pengakuan sih ya. Jadi ya saya sendiri belum pernah melihat arsipnya gitu ya. Cuma ada satu arsip yang seingat saya itu pernah diupload di CIA, itu, ada informasi yang menyebutkan, bahwa pihak, Amerika Serikat mungkin kalau tidak salah USIS-nya di sini ya, atau kantor penerangannya gitu. Jadi memberikan bantuan, ke Masyumi dalam bentuk, material kampanye. Nah gitu ya. Tapi kalau, informasi mengenai, bantuan dana, operasi tas hitam ini sebesar $1 juta, itu pengakuan dari, agen yang dulu pernah karena banyak kerja di petinggi sini. Masyumi pun yang denial saat itu. Pasti, itu udah pasti membantah dan, informasi ini, memang kemudian terus muncul di buku-buku, tentang operasi CIA sih sebenarnya informasi ini. Jadi di buku yang terakhir misalnya Tim Weiner juga, menyebut ini ya gitu, menyebut, operasi CIA ke Masyumi ini. Dan pada akhirnya kan hasil pemilu Masyumi gagal jadi juara kan, sebagai pemenang pemilu, yang pemenang pemilu adalah PNI. Dan PKI tetap juga masuk sebagai kekuatan partai yang 4 besar. 4 besar. Nah tentu saja, ternyata PKI tetap kuat gitu ya. Ya PKI tetap menjadi target lah. Dan dia di pemerintahan juga cukup kuat. Nah sementara, Soekarno, berusaha berdiri di semua kekuatan kan gitu. Jadi dia melihat, dengan gagasan Nasakomnya itu kan ya, dia ingin mempersatukan, ketiga kekuatan ini gitu ya, dalam, pemerintahan. Nah itu sebenarnya yang tidak, terutama tidak disukai paling tidak, oleh lawan-lawan PKI terutama ya. Sehingga memunculkan gerakan daerah itu, selain selain kekecewaan ya terhadap pemerintah pusat mungkin karena, daerah-daerah faktor ekonomi daerah-daerah itu, tidak terperhatikan, sumber dayanya mungkin, hasilnya dibawa ke pusat gitu ya. Selain itu faktor, politiknya adalah kekuatan PKI tadi gitu. Sebelum ke sana Mas, sebelum ke periode Permesta, tadi kan kita sudah mengarah ke sana, tapi saya mau menekankan satu peristiwa di tahun 55. Tadi kita pemilu udah bahas pemilu, bagaimana sebenarnya berarti informasi mengenai bantuan CIA terhadap Masyumi ini perlu dikonfirmasi lagi gitu ya. Mungkin perlu diteliti lagi lah. Perlu diteliti lagi ya. Nah, kalau peristiwa yang namanya KAA tadi di awal Mas sudah mention tadi, kita tahu ketika tahun 55 KAA berlangsung di Bandung, kondisi perang dingin itu kan luar biasa, puncak kayak gitu ya. Blok Barat dan Blok Timur, dan kita mempelopori satu peristiwa yang sebenarnya kita berada di tengah-tengah gitu ya, yang nanti menjadi non-blok gitu ya. Tapi bagi Amerika ini benar atau tidak bahwa
keputusan Soekarno di KAA termasuk di GNB itu sebenarnya mengganggu juga kepentingan blok barat, karena ketika tidak memihak, tidak memilih, dianggapnya ikut blok kiri gitu kan. Apalagi ada beberapa kebijakan Soekarno yang memang mengarah nanti pendulumnya itu ke blok timur gitu. Nah, di konferensi Asia Afrika itu sendiri tadi yang Mas sebutkan ada operasi intelijen, usaha untuk menggagalkan konferensi itu lah bisa dikatakan seperti dengan menaruh bom di pesawatnya Chou En-lai. Dan untungnya tapi tahu dia pakai pesawat yang lain dan dia tetap datang. Dia tetap datang dan konferensi berjalan gitu kan. Dan kita tahu dampaknya konferensi itu luar biasa. Nah, saya mau bertanya soal memang sebesar apa pengaruh Soekarno di dunia ketiga ini sehingga Amerika tuh merasa kepanasan gitu kan. Bisa dibayangkan seperti itu. Dan dihubungkan dengan yang namanya kekhawatiran efek domino, teori domino. Ya, kita tahu saat itu kan ada teori domino itu kalau nggak salah dari Presiden Amerika saat itu, saya lupa juga. Jadi ketika satu negara jatuh menjadi negara komunis seperti kayak di misalnya Korea gitu kan, ya khawatir negara-negara yang lain juga menjadi komunis gitu. Nah, Indonesia juga seperti itu. Mas bisa menceritakan? Iya, jadi di satu sisi Amerika ini kan melihat kekuatan PKI luar biasa ya. Jadi tahun 55 itu ada dua peristiwa pentingnya gitu ya. Satu pemilu ya, atau KA dulu malah, karena pemilu kan nanti September gitu ya. Jadi Soekarno ini kan tokoh yang konsisten sejak dia muda, sejak dia memutuskan untuk terjun ke pergerakan melawan kolonialisme. Setelah merdeka pun bahkan mungkin dia lebih merasa kuat lagi gitu ya, karena sudah menjadi seorang presiden dari sebuah negara yang merdeka gitu kan. Jadi dia konsisten melawan kolonialisme dan imperialisme kan. Pada waktu itu memang luar biasa, dia berusaha menggalang kekuatan gitu ya, kekuatan solidaritas antara bangsa Asia dan Afrika yang terutama yang masih berada di bawah penjajahan negara-negara Eropa. Makanya dia menggagas konferensi Asia Afrika. Tentu saja ini buat Amerika itu kan cukup, wah ini mengganggu sekali. Bahkan Amerika berusaha menggagalkan acara itu. Di antaranya misalkan dia membuat persekutuan SEATO kan. Fakta Asia Tenggara, fakta negara-negara Asia Tenggara kayak NATO, fakta negara-negara Eropa. Dia bikin itu SEATO untuk menghindarkan negara-negara Asia Tenggara ikut dalam KAA gitu. Nah, tapi kan itu relatif gagal karena gaungnya dan pesertanya itu jauh lebih besar di konferensi Asia Afrika. Itu satu. Yang kedua ya upaya lainnya tadi yang Mas singgung bahwa sampai ke operasi untuk mencelakakan pemimpin sebuah negara kan gitu. Yaitu Chou En-lai dari Tiongkok, karena memang Chou En-lai ini pengaruhnya tokoh yang menonjol ya di situ ya, di KA itu ya, di Chou En-lai ini, sehingga ada operasi untuk mencelakakan dengan cara menaruh bom di pesawatnya. Beruntung itu ketahuan dan ya pada akhirnya memang tetap ada korban yang jatuh di pesawat Kashmir Air di Natuna ya jatuhnya. Di Natuna, betul. Bahkan belakangan mungkin nggak tahu di buku saya yang pertama, yang kedua ya saya tulis ya itu. Ternyata bukan hanya itu operasinya, karena gagal. Ada lagi. Jadi ada operasi untuk meracun. Meracun Chou En-lai. Di Indonesia? Iya, pas di Bandung. Pas di Bandung, sampai segitunya operasinya. Gitu. Jadi tapi itu operasi itu digagalkan. Ini pengakuan di biografinya Sidney Gottlieb kalau nggak salah. Jadi dia itu kepala laboratoriumnya CIA gitulah ya, yang bikin senjata-senjata biologis atau apa gitu ya. Termasuk yang jadi sasaran tuh kayak Fidel Castro gitu dengan alat-alat yang mereka ciptakan ya. Ya rencananya mau sampai ada upaya meracun, meskipun mungkin tidak ada kesempatan ya untuk mengeksekusi operasinya gitu. Jadi sampai seperti itu tuh untuk menggagalkan acara itu. Dan sejak itu
dampak dari konferensi Asia Afrika kan luar biasa ya. Jadi negara-negara Asia, terutama Afrika kayaknya Banyak yang masih memerdekakan diri. banyak memerdekakan diri dengan pengaruh dari situ. Tentu saja Soekarno sejak itu jadi target dari operasi CIA. Bahkan kemudian berdasarkan pengakuan dari mantan agen CIA, misalkan dalam dua komite kongres itu, komite Church dan komite Rockefeller, itu diungkapkan bahwa CIA melakukan operasi-operasi upaya pembunuhan terhadap kepala-kepala negara. Iya. Salah satunya adalah Soekarno. Soekarno. Gitu. Salah satunya adalah Soekarno. Bahkan sudah sampai pada tahap misalkan identifikasi aset gitu ya. Aset itu artinya orang siapa yang akan eksekusi gitu. Bahkan misalkan nyari sampel gitu ya. Ada satu operasi misalkan di pesawat Pan Am gitu ya, Pan Am Amerika, sampai maaf ya, kotoran Soekarno itu diambil untuk mengetahui dia itu punya penyakit apa, sampai segitunya gitu. Makanya sekarang pemimpin Korea Utara dia ke Cina naik kereta sendiri gitu, diambil gitu sampai segitunya namanya operasi intelijen. Karena tahu misalnya penyakit apa segala macam dan gitu. Itu kan kalau ketahuan itu kan jadi materi untuk diolah ya, apalagi sekarang aplikasi lewat sosial media itu bisa luar biasa. Oke, menarik nih Mas Hendri. Jadi kita udah mengarah bahwa Presiden Soekarno sudah menjadi sasaran. Bisa dikatakan ya pasca 55 ya, pasca 55. Dan tahun 57 kalau nggak salah ya, ini balik lagi nih, valid nggak sih bagaimana ternyata ada usaha untuk membuat film dewasa tentang Soekarno itu gimana gitu? Ya, jadi operasi menjatuhkan Soekarno itu dengan berbagai cara ya. Termasuk tadi ya upaya pembunuhan misalkan. Bahkan ya itu ada operasi blackmail gitu ya. Jadi mencoba membuat sebuah film porno gitu ya, yang seolah-olah diperankan oleh Soekarno gitu. Karena orang Amerika atau CIA tahu ya Soekarno itu kan selalu terpesona oleh perempuan gitu kan. Jadi wah ini pasti targetnya juga seperti itu gitu. Ya upaya untuk membuat film itu sempat dibuat, tetapi kemudian kalau tidak salah tidak sampai rilis gitu ya. Ini kesaksian sumbernya dari mana? Ada kesaksian? Kesaksian juga ada namanya Robert Maheu namanya. Jadi dia kalau nggak salah mantan FBI malahan. Jadi ya dia yang sempat diminta untuk membuat ini dan kerjasama dengan Hollywood lah gitu ya. Harapannya masyarakat Indonesia marah, terus kemudian melakukan kudeta, protes gitu ya, menurunkan Soekarno atau gimana? Ya, salah satunya bisa jadi itu ya harapan dampaknya gitu ya. Tapi kan justru malahan ini jadi materi yang jadi bercandaan malahan gitu. Nah jadi sahabat arsip, jadi bicara operasi intelijen, sekarang kita udah membahas fokus pada bagaimana usaha menjatuhkan Soekarno tadi ya, tahun 55, 57. Nah ini menarik satu peristiwa yang penting yang mungkin akan kita bahas banyak, yaitu bagaimana ternyata CIA sudah mulai agak galak dengan cara mendukung tanda kutip pemberontakan PRI Permesta, dan bahkan langsung memberikan bantuan senjata, dan puncaknya yang kita tahu adalah memberikan pilot ya, pilot Allen Pope gitu ya, yang tertangkap gitu ya, yang tertangkap dan akhirnya membuka semuanya gitu ya. Nah, silakan Mas Hendy cerita ini soal bagaimana operasi intelijen CIA gitu ya di PRI Permesta ini. Ya, jadi memang upaya untuk ya menggulingkan Soekarno itu ya dengan dilakukan dengan berbagai cara ya gitu. Ya salah satunya tentu saja yang sangat terang-terangan itu adalah gerakan PRI Permesta. Jadi seolah-olah Amerika ini punya kesempatan gitu ya. Ternyata beberapa panglima daerah ini kecewa dengan pusat dan mereka menggalang kekuatan dan mendeklarasikan PRI Permesta gitu untuk melawan pusat dengan cara ya awalnya sih memberikan ultimatum begitulah. Termasuk diantaranya adalah menyingkirkan PKI ya dari pemerintahan gitu. Nah,
ini menjadi sebenarnya di kalangan Amerika sendiri, di kedutaan besar Amerika misalkan, itu sempat ada beberapa pejabat Amerika yang sebenarnya kurang setuju gitu dengan dengan keterlibatan Amerika melalui CIA ini dalam peristiwa PRRI Permesta. Jadi ada dubes Amerika untuk Indonesia yang masih menganggap Soekarno ini sebenarnya nasionalis gitu. Dia bukan komunis gitu. Jadi nggak usah lah maksudnya terlibat di dalam usaha menjatuhkan. Iya, usaha menjatuhkannya. Tapi kemudian kan yang memegang kendali pada akhirnya kan orang-orang di CIA waktu itu. Karena nanti ini akan menarik ya, agak menariknya. Ya pada prakteknya kan kemudian CIA memasok ke persenjataan. Bahkan kemudian juga mereka mengirimkan pilot-pilotnya. Salah satunya Allen Pope aja yang ini tertangkap yang kita tahu. Padahal banyak loh pilot-pilot asing juga yang ternyata bukan cuma Allen Pope. Bukan hanya Allen Pope, cuma bahkan ya ada Allen Pope ini menjadi menarik karena dia kan tertangkap jatuh gitu ya, masih hidup, dan dia membawa identitasnya gitu sebagai angkatan udara ya yang Amerika. Iya, yang bekerja untuk CIA. Iya, dan itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan kemudian. Dia kan ditangkap, diadili ya. Nah, ini mungkin sahabat arsip bisa melihat arsipnya. Jadi kita ada koleksi arsip. Ini sebenarnya juga baru terbuka nih, baru diolah. Departemen Penerangan Wilayah Jakarta tahun 60. Ini ketika sidang ya. Sidang Allen Pope ini dia sedang menjelaskan gitu ya, bagaimana pesawat yang dia gunakan gitu ya. Nah ini Mas Hendri akhirnya seperti apa sih Allen Pope ini? Mungkin dari awal dia itu usaha untuk membantu di Sumatera kah atau seperti apa? Dia pilot rawat itu di Permesta ya. Di Permesta. Pilot itu ya. Jadi dia kan setelah melakukan operasi pengeboman di Ambon ya waktu itu, bahkan korban cukup banyak. Itu kalau nggak salah ada pasar, terus ada gereja juga kena gitu ya. Nah kemudian pada saat itu ya dia terbang dan berhadapan dengan Angkatan Laut dan kebetulan juga Angkatan Udara. Jadi memang dia terjebak di antara dua kekuatan itu, dan ya memang di antara kedua itu gitu ya. Ada yang menyebut pihak Angkatan Udara itu ditembak oleh Kapten Dewanto ya, kemudian dia jatuh. Tapi pihak Angkatan Laut juga punya andil karena dia melepaskan tembakan juga dari kapal perangnya gitu. Jadi sehingga dia jatuh. Nah, ya akhirnya ini tertangkapnya Allen Pope itu yang kemudian membuat Amerika menghentikan operasi dan denial gitu ya, dia membantah gitu dan mendukung ya kemudian mendukung dan Indonesia pemerintah. Yang menariknya tadi saya singgung bahwa sebenarnya di kalangan Amerika sendiri itu masih ada orang-orang yang tidak setuju gitu. Bahkan atas militer Amerika di Indonesia itu nggak tahu dia itu mendukung PRRI Permesta. Namanya George Benson. George Benson itu atas militer Amerika di Indonesia. Dia nggak tahu. Dia sahabatnya Ahmad Yani. Jadi lucunya CIA membantu PRRI Permesta, George Benson malah bantu Ahmad Yani. Jadi waktu Ahmad Yani ini merancang strategi untuk menumpas PRRI, itu dia tidak punya peta, tidak punya peta Sumatera yang detail gitu ya. Nah dia minta ke George Benson, dia punya petanya, jadi dia bantu lah gitu kan. Makanya belakangan ketika George Benson ini sempat diwawancarain, ya dia mengaku bahwa saya sama sekali nggak tahu kalau mereka CIA ini melakukan operasi membantu PRRI gitu. Dan memang kemungkinan besar beberapa orang yang dianggap kayaknya nggak akan mendukung gitu, itu memang nggak dikasih tahu gitu. Bahkan duta besar Ellison kalau nggak salah dia nggak setuju, dia langsung diganti gitu. Jadi memang yang keras ya kepala stasiun CIA misalkan di sini namanya tuh Val Goodell kalau nggak salah. Terus jadi tadi yang nggak setuju ya udah
pokoknya operasi ini harus jalan gitu. Bantuannya tuh selain pesawat dan pilot ya, ini gunanya pesawat Amerika juga? Pesawat Amerika. Nah, ada bantuan darat nggak, senjata segala macam gitu? Ada, bahkan pengiriman bantuan senjata ke Permesta itu pakai kapal selam. Kapal selam? Iya, pakai kapal selam, terus juga dijatuhin dari udara gitu ya. Persenjataan yang menariknya saking banyaknya nih persenjataan yang disuplai gitu sama CIA ini. Maldin Simbolon itu komandan Sumatera sampai bingung ini yang make siapa karena saking banyaknya. Iya, pada akhirnya kan ya mereka tentaranya juga mungkin tidak banyak ya, terbatas, sehingga warga akhirnya dicoba dilatih gitu. Ya cuma karena dalam kondisi yang serba terbatas ya, waktunya juga singkat ya, mungkin nggak akan seperti tentara beneran kan, dan gitu. Sehingga dengan mudah kan dikalahkan pusat oleh gitu, pusat. Operasi dari pusat. Ini gitu. Pernah nyambung ada statement, saya nggak tahu. Jadi salah satu alasan kita menolak atlet Taiwan dan Israel, Taiwan terutama itu salah satunya Taiwan dianggap terlibat dalam penyelundupan senjata gitu, artinya melalui jalur itu gitu ya. Itu pernah seperti itu. Di satu sisi kalau mengenai Taiwan itu juga terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengakui satu China. Iya, betul benar. China policy. Tapi di sisi lain itu bisa jadi benar karena apa? Karena maskapai pesawat punya CIA itu namanya CAT itu berada di Taiwan. Iya, jadi dari situ pesawat masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi ya bisa saja terkait dengan itu. Gitu. Menarik Mas Hendri. Jadi ini sekali lagi sahabat Arsip, mungkin nanti bisa kalau misalnya mau neliti lebih lanjut gitu ya, menarik. tentang operasi intelijen. Sebenarnya tadi buku juga udah banyak yang bahas ya, dari Permesta dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa mengulik lebih detail lagi gitu ya. Nah ini apa namanya, kita di Arsip Nasional ada fotonya lah salah satunya gitu ya. Kalau tahu kayak gini nanti saya yang ngulik punya tentang ini. Ini Mas Hendri nih. Jadi apa namanya, persidangan Alan Pop. Nah sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya saya mau bahas lagi soal Alan Pop pasca penangkapan dan pengadilan. Ini ada yang menarik juga. Bagaimana kita bernegosiasi gitu ya. Indonesia bernegosiasi dengan apa namanya, pemerintah Amerika untuk mendapatkan apa ya, pertukaran gitu ya. Kita bebasin, padahal harusnya kan dijatuh hukuman mati dong. Oh iya. Gitu kan, udah fix ya, namanya makar gitu kan. Tapi ini dilepasin. Nah, Indonesia dapat apa? Nanti kita akan dengar lagi. Untuk sementara kita lihat iklan dari Pusti Press. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Puspipres menyelenggarakan program Top Secret Jasa Presiden, diskusi online Puspipres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Puspipres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Kita kembali lagi, sahabat arsip. Kali ini kita masih membahas soal operasi intelijen negara asing. Dan ini sebenarnya fokus pada CIA sebenarnya di era Presiden Soekarno. Tadi kita sudah bahas sampai ke bagaimana PRRI Permesta yang dibantu oleh CIA. Nah ini tadi kita Mas Hendri, kita kembali lagi nih. Jadi setelah Alan Pop ditangkap, kemudian memang terbukti gitu ya, dan disidangkan dan ditahan gitu ya. Ternyata tidak selesai sampai situ, ada cerita menarik berikutnya. Bagaimana
ada usaha pembebasan Iya. dari pemerintah Amerika terhadap Alan Pope dan benar dibebaskan. Iya. Dan kita dapat apa saat itu? Iya, tertangkapnya Alan Pope itu kan peristiwa yang luar biasa ya. Bisa dibilang juga mengakhiri gerakan PRRI karena juga Amerika juga berhenti mendukung, dan Alan Pope kemudian ditangkap dan disidangkan, dan itu persidangan yang kalau saya lihat foto-fotonya itu ramai sekali. Jadi orang bejubel lah gitu ya menghadiri persidangan Alan Pope itu. Nah, pada akhirnya memang warga Amerika ini berusaha mencoba untuk membebaskan Alan Pope ya, apalagi dia ditangkap dalam sebuah operasi gitu ya, operasi CIA. Jadi tanggung jawabnya lebih lah Amerika ini untuk menyelamatkan warga negaranya. Bahkan upaya membebaskan Alan Pope itu dengan mengirim Robert Kennedy kan ke Indonesia, adiknya John F. Kennedy, untuk melobi lah pemerintah Indonesia agar mau membebaskan Alan Pope gitu ya. Dan tentu saja Soekarno cerdik di sini ya. Dia nggak mau cuma-cuma begitu. Nah, dan akhirnya pembebasan Alan Pope itu harus dibayar dengan mahal oleh Amerika. Satu orang pilot ditebus dengan bantuan pembangunan jalan bypass dan jembatan Semanggi. Bypass itu Tanjung Priok Cawang ya? Iya itu. Nah, kemudian jembatan Semanggi dan pesawat Hercules. Berapa unit ya? Itu saya lupa ya unitnya, tapi cukup banyak ya. Dan dengan Indonesia memiliki Hercules, Indonesia menjadi negara pertama yang mengoperasikan Hercules itu. Saat itu? Iya, saat itu. Di Asia Tenggara? Asia Tenggara. Jadi itu harga yang harus ditebus oleh pemerintah Amerika. Sehingga Alan Pope kemudian akhirnya ya dibebaskan lah gitu. Dia bisa pulang ke Amerika. Dan kalau tidak salah nanti Alan Pope itu terbang lagi di Vietnam. Terbang lagi dia, dan kalau nggak salah dia dapat penghargaan malah dari pemerintah Prancis kan. Nah, sebenarnya saat itu si ES sendiri denial nggak sih pas dengan usaha bantuannya ke PRRI Permesta saat itu tuh? Setelah tertangkapnya Alan Pope nggak bisa nggak bisa menghindar lagi. Nah, secara resmi dia sendiri seperti secara resmi dia membantah terlibat. Gitu. Secara resmi membantah terlibat mendukung gerakan PRRI Permesta. Gitu. Yang menariknya, jadi operasi CIA ini mendukung PRRI Permesta itu kemudian menjadi satu cerita yang ditulis oleh wartawan Amerika namanya David Weiss gitu, sama ada satu lagi temannya. Dia menulis buku judulnya The Invisible Government. Jadi itu menceritakan tentang judulnya ya, The Invisible Government, artinya ada kekuatan yang lebih kuat daripada negara Amerika itu sendiri. Itulah CIA itu dan dinas intelijennya gitu ya, yang ternyata dia dengan semena-mena beroperasi di berbagai negara untuk menjatuhkan berbagai pemerintahan gitu yang tidak disukai. Dan satu cerita di situ adalah tentang Indonesia. Nah, yaitu operasi CIA mendukung PRRI Permesta. Dan yang menariknya buku ini itu sempat heboh, sempat ramai di Amerika sampai CIA berusaha untuk melarang penerbitan bukunya. Dan luar biasanya kan di Amerika ininya kuat ya, jadi penulisnya, pihak penerbitnya itu bersikeras, bahkan mungkin diborong gitu buku. Nah, Soekarno sampai dengan khusus gitu ya memesan buku itu dan meminta kepada para menteri untuk baca buku itu. Dan negara-negara yang juga diintervensi oleh operasi CIA, itu teman-teman Soekarno sendiri semua gitu ya, juga sama gitu, membaca buku itu untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat melalui CIA itu seperti inilah mereka beroperasi di berbagai negara gitu. Gitu. Nah, itu juga menarik. Kita kembali lagi bahwa alasan kenapa operasi intelijen dalam hal ini Amerika di Indonesia adalah untuk melawan kekuatan komunis. Betul.
Apalagi di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kita tahu dengan Nasakom ya. Partai Komunis itu tadi di 55 menjadi 4 besar pemenang pemilu, kemudian Betul. walaupun mungkin nggak masuk kabinet ya, tapi menjadi diberi ruang yang luas gitu ya oleh Presiden Soekarno. Dan ini sangat mengkhawatirkan tentunya terhadap Blok Barat dan sekutunya gitu, Amerika dan sekutunya. 61 kita bikin gerakan non-blok gitu ya kan, pasca 58 ini kan kita 59 kemudian kita demokrasi dipimpin, semakin luar biasa kekuasaan Bung Karno saat itu, kemudian kita masuk demokrasi terpimpin dan kita mulai era baru, bagaimana kita mulai konfrontasi keluar. Dimulai dengan kita usaha merebut ikan barat, yang tentunya kan ikan barat dari tahun 50 juga udah bisa kita rebut, tapi di era demokrasi terpimpin itulah usahanya semakin nyata gitu ya. Kita mengeluarkan Trikora gitu ya. Dan di situ ada cerita sebenarnya yang kalau saya banyak baca referensi itu, sebenarnya Soekarno itu sudah meminta bantuan ke Amerika. Tapi ya mungkin bukan ditolak ya, tapi ditunda-tunda gitu ya. Nah, tapi ketika minta ke Soviet gitu ya, ini diberikan luar biasa gitu kan, diberikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya usaha merebut ikan barat itu menjadi momentum juga gitu ya, bagaimana Soekarno mendapat dukungan yang lebih luas, didukung oleh Partai Komunis gitu kan. Partai Komunis, dan kita semakin erat dengan Uni Soviet. Kita semakin erat dengan Uni Soviet. Nah, kemudian bahkan ketika kita konfrontasi dengan Malaysia, Dwi Korra gitu ya, kemudian kita protes juga keluar dari PBB, bahkan sampai keluar PBB kita membuat poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi gitu ya. Wah, ini kan sebenarnya rentetan bagaimana ibaratnya pendulum itu mulai ke blok kiri blok timur gitu ya. Blok timur. Nah, ini semakin ini mungkin CEE atau para pemutus kebijakan luar negeri di Amerika itu semakin panas gitu ya. Nah, kita beralih ke satu episode yang penting, yaitu bagaimana benar-benar usaha menjatuhkan Presiden Soekarno gitu ya. Kalau tadi para elit Permesta gagal, bisa dikatakan seperti itu, ternyata ada satu peristiwa yang kita tahu yang namanya peristiwa G30S. Nah, walaupun mungkin CEE dalam hal ini kalau dibaca beberapa arsip tentang CEE kan ada usahanya, bantuannya ketika penumpasan ya pasca 65. Nah, kalau Mas Hendri F. Isnain ini melihatnya seperti apa peristiwa G30S gitu ya? Dari sebelum kejadian, apakah sudah ada usaha dari intelijen Amerika gitu ya, sampai pada akhirnya Soekarno lengser dan penumpasan kekuatan komunis itu benar-benar terjadi. Iya, jadi kalau kita mundur ke belakang ya, memang upaya CIA untuk menjatuhkan Soekarno sekaligus juga mengeliminasi PKI itu kan memang sudah cukup lama ya gitu. Dan berbagai upaya sudah dilakukan. Kita flashback sedikit, misalkan tadi KAA dia berusaha untuk menggagalkannya dengan bikin SEATO, dengan operasi meledakkan pesawat, dan jangan lupa konferensi Asia Afrika kedua juga gagal di Kairo, di Aljazair juga karena operasi CIA. Gedungnya diledakkan, langsung diledakkan gedungnya, dan konferensi KAA batal dan ditunda. Tapi kemudian tidak terlaksana kan, karena Soekarno jatuh dari kekuasaan, tapi kemudian berganti ke gerakan non-blokan nantinya, ke GNB. Nah, itu upaya-upaya ya. Pada dasarnya sebenarnya Soekarno itu kan dasarnya sebagai seorang nasionalis ya, dan dia tetap konsisten ya, anti kolonialisme dan imperialisme ya, termasuk neo-imperialisme gitu ya dia. Dan dia memang masih melihat negara Eropa ini memang kolonialis ya gitu ya. Dan karena memang faktanya kan negara-negara Eropa yang melakukan penjajahan di berbagai negara ya di Asia dan Afrika gitu. Sehingga ada juga mungkin pengalaman personal juga yang membuat Soekarno juga merasa
tidak dihargai ya. Waktu dia berkunjung ke Amerika misalkan, Eisenhower. masa Eisenhower gitu. Jadi ya pengalaman pribadi seperti itu juga yang membuat Soekarno juga mungkin tidak suka dengan Amerika ya. Tapi yang menariknya Soekarno juga pernah juga ya, dia agak aneh juga sih. Jadi dia jadi target operasi, tapi kemudian dia dalam beberapa kunjungan ke luar negeri dia malah menggunakan pesawat Amerika gitu ya. PNM gitu ya. Akhirnya ya itu jadi tempat untuk menyadap, tempat untuk operasi CIA begitu ya. Gitu. Tapi ya pada akhirnya memang kan justru dukungan, bantuan itu datang dari Soviet kan sebagai kekuatan blok timur gitu ya. Dan ya Soekarno membutuhkan itu karena untuk kebijakan-kebijakan politiknya kan, dukungannya datang dari sana gitu. Dan tentu saja pendirian Soekarno pada dasarnya sebenarnya dia kan menyatakan netral ya, sesuai dengan politik bebas aktif Indonesia gitu kan. Dia netral, tetapi kan untuk suatu keperluan dia tidak bisa menutup peluang gitu ya, dukungan tadi ya. Jadi Indonesia waktu itu membutuhkan kekuatan angkatan perang yang kuat ya, akhirnya ya dukungan datang dari Uni Soviet. Ya, tentu saja itu menjadi target operasi dari Amerika Serikat ya melalui CIA ini gitu ya. Jadi memang kemudian berbagai peristiwa itu operasi ini berpuncak memang di 65 gitu ya. Dan ada cerita-cerita operasi yang sebenarnya sampai bisa menembus ke istana sebenarnya ya, operasi dari CIA ini. Tapi memang pada akhirnya ujungnya adalah di 65. Itu benar-benar jadi sebuah momentum yang menghabisi sekaligus ya, menjatuhkan Soekarno dan sekaligus menumpas PKI secara tuntas gitu ya. Dan tentu saja pasti CIA berada di keterlibatannya di dalam peristiwa ini gitu ya. Meskipun kan belakangan dia membantah ya gitu ya, terlibat gitu. Tapi beberapa informasi itu kan terutama pada saat proses pembantaian setelah peristiwa 65 gitu ya. Di situ ada bantuan-bantuan nggak ya gitu ya. Ada bantuan telekomunikasi misalkan ya. Dan juga ada cerita bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat misalkan memberikan daftar tokoh-tokoh PKI yang dihimpun dari berbagai media gitu ke pihak tentara gitu, sehingga menjadi target yang harus dibersihkan. Gitu. Jadi itu benar-benar momentum momentum Amerika sih ya. Untuk menghabisi dan menjatuhkan Soekarno dan mengeliminasi PKI. Dan keberhasilan 65 itu yang menjadikan CIA ini sebagai prototype gitu ya. Jadi metode untuk kemudian digunakan di negara-negara lain yang untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak berpihak ke Amerika. Metode Jakarta. Dan ya istilahnya Jakarta is coming gitu ya. Jakarta tiba. Ini sebelum ke sana, sahabat arsip, kita nanti mungkin akan fokus ke Jakarta Method itu seperti apa. Tapi mungkin bisa ditunjukkan juga arsip pidatonya Bung Karno di 3 Oktober ya, di 3 Oktober 65. Jadi di sini sebenarnya kayak Bung Karno itu langsung membuat statement gitu ya. Khawatirkan ada kesalahpahaman, menimbulkan pertentangan, pihak-pihak dia menjelaskan kenapa dia ada di pangkalan udara Halim tanggal 1 Oktober dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah dia menyalahkan pihak Nekolin yang mengambil keuntungan. Jadi artinya di sini tersirat bahwa sebenarnya ada, ya kan, narasinya Bung Karno kita tahu kan, Nevos, Oldevos, Nekolin, imperialisme baru dan lain sebagainya yang berusaha untuk menjatuhkannya gitu kan. Nah, termasuk di sini. Jadi mungkin dia juga percaya bahwa peristiwa itu
ada unsur gitu. Kalau sekarang antek-antek asing gitu. Antek-antek asing. Nah, kalau kita bicara peristiwa 65, saya selalu kalau baca bukunya Prof. Asfi, paling itu ada 5 versi ya. Oh iya. Soekarno, Soeharto, konflik angkatan darat, kemudian PKI sendiri gitu ya, sama intelijen asing dalam ini CIA gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Hendri sendiri gitu ya, yang mungkin bacaannya banyak, termasuk tulisannya John Rawls gitu ya. Saya pernah membaca bahwa apakah peristiwa 65 itu sebenarnya memang peristiwa yang sengaja digagalkan dari dalam, gitu ya. Peristiwa sengaja digagalkan dari dalam. Jadi ya itu benar ada unsur-unsur PKI di situ yang melibatkan Cakrabirawa itu benar lah gitu kan. Tapi apakah ada operasi dalam operasi gitu ya? Kalau di bukunya John Rawls itu ada sosok gitu kan. Saya nggak tahu benar nggak nih, Syam Kamran Zaman misalnya itu dianggap adalah diduga CIA yang masuk ke PKI yang menghancurkan dari dalam. Nah, kalau menurut Pak Hendy itu seperti apa? Iya, memang peristiwa ini memang kompleks sekali ya. Kompleks, jadi ada keterkaitan begitu ya. Di internal PKI sendiri kan, kalau saya tidak salah, gerakan 30 September itu memang ada gitu, dan tapi hanya diketahui oleh, kalau tidak salah, hanya Aidit dan Sam Kamarudzaman sebagai biro khusus. Biro khususnya PKI. Dan seorang Nyoto kalau tidak salah juga tidak tahu sama sekali gitu. Jadi ini yang disebut sama Soekarno itu mungkin juga kekanak-kanakan, dia bahasakan begitu. Ada petinggi PKI yang kekanak-kanakan aja gitu bahasanya kan. Jadi di internal PKI juga ada itu gitu. Di internal Angkatan Darat ya sudah kita tahu lah bagaimana juga pasti ada friksi gitu, di dalam gitu. Nah, kalau settingnya kan sebenarnya ini berusaha untuk korban pahlawan revolusi ini kan dianggap sebagai martir, Dewan Jenderal yang membangkang lah istilahnya gitu ya, tidak mau mendukung konfrontasi. Karena ini kan kalau ditarik lagi itu ke dokumen Gilchrist lah gitu lah ya, gitu. Ada ada local army friend gitu ya istilahnya gitu. Itu petinggi-petinggi perwira tinggi Angkatan Darat yang jadi sahabatnya Amerika gitu. Nah, ini kan seolah-olah para jenderal ini tidak patuh gitu. Ada Dewan Jenderal gitu kan. Nah, makanya kan Cakrabirawa bergerak gitu. Gitu. Jadi untuk menghadapkan mereka kepada Soekarno. Iya. Tapi dalam prakteknya kan, dalam eksekusinya ternyata ya namanya jenderal tiba-tiba datang pasukan suruh istilah mau dibawa gitu kan, merasa terhina kan gitu. Jadi dia pasti akan melawan kan gitu. Akhirnya terjadilah kan kejadian penembakan gitu, sehingga mereka jadi korban. Jadi tapi pada akhirnya kemudian itu menjadi dalih, itu yang penting sebenarnya dalam peristiwa ini. Jadi terbunuhnya 7 perwira tinggi Angkatan Darat ini kemudian jadi dalih untuk menghabisi, satu sisi untuk menurunkan Soekarno. Karena kan Soekarno dia tidak mau membubarkan PKI. Ya kan. Satu sisi untuk menjatuhkan Soekarno, di sisi lain untuk menumpas PKI. Jadi dalihnya itu gitu, bahwa peristiwa gerakan 30 September itu didesain oleh PKI. Gitu. Jadi pokoknya kesimpulan itu yang dipegang oleh dalam hal ini Jenderal Soeharto, karena dia sebagai Pangkostrat sekaligus nanti dia merangkap berbagai jabatan tuh, KSAD sekaligus karena Ahmad Yani nggak ada. Jadi semua kendali dipegang di tangan dia. Nah, dan dia menyimpulkan bahwa nanti kan Soeharto ini pidato kan di RRI juga nanti bahwa peristiwa gerakan 30 September ini dilakukan oleh PKI. Jadi dia sudah menyimpulkan gitu. Jadi tahap pertama setelah peristiwa itu adalah penumpasan kan. Penumpasan, kemudian setelah itu adalah pengkondisian para perwira tinggi di semua angkatan. Nah, agar berada satu barisan lah gitu ya di bawah Soeharto gitu. Nah, ini yang menarik Mas Hendy. Jadi
tadi Mas Hendri bilang bahwa sebenarnya peristiwa pembunuhan jenderal itu kemudian menjadi dalih gitu salah satunya ya. Iya. Rentetan peristiwa yang kita tahu ternyata bukan cuma Soekarno yang jatuh, tapi PKI yang hancur lebur. Artinya kepentingan Amerika di sini juga terakomodasi. Gitu ya. Dan terwujud tanpa balik lagi, tanpa perlu ngasih pilot, tanpa perlu ngasih senjata, gitu ya. Cukup digerakkan gitu ya. Kalau ini benar ya, ini tesis kita benar bahwa itu digerakkan oleh dikondisikan oleh CIA gitu ya. Ada yang bilang kemarin di Iran juga seperti itu kan, demo-demo itu juga ada yang dari CIA dan lain sebagainya. Dan berhasil. Ya kalau kita singkat tuntutan waktunya, kita nggak perlu lagi detailin pasca 65 atau seperti apa. Dan kenyataannya berhasil, Soekarno jatuh, PKI dibasmi sampai ke akar-akarnya gitu ya, tadi dengan bantuan senjata dari Amerika yang kita tahu itu sudah terbuka juga arsipnya di Amerika gitu, dan kemudian berhasil. Pemerintah yang menggantikan yang kita tahu Presiden Soeharto kemudian akhirnya tidak seperti Presiden Soekarno yang sangat konfrontasi gitu ya. Ini mengakomodir, makanya kemudian ada kalau alasan dibalik itu semua tentunya adalah perbaikan ekonomi ya. Ada undang-undang penanaman modal asing dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah rangkaian berarti. Ini jadi sebuah rangkaian. Menurut Mas Hendri seperti apa? Dan kemudian metode itu tadi yang Mas bilang, metode itu menjadi metode baku gitu ya dari CIA untuk menjatuhkan para pemimpin di negara lain, terutama di Amerika Latin. Ada Guatemala kalau nggak salah, kemudian ada Iran, Chili, Brazil yang disebut dengan metode Jakarta. Bahkan saya melihat tuh ada tulisan di Chili gitu ya, Jakarta is coming. Artinya metode Jakarta datang. Ini luar biasa. Itu gimana Mas? Iya, jadi akhirnya kan ya gitu ya. Setelah dia beroperasi termasuk mendukung PRRI dengan persenjataan, artinya itu konflik terbuka ya, perang begitu, gagal. Karena kan kalau seperti itu, konflik seperti itu, ada kemungkinan bisa ditumpas kan, jadi gagal operasinya. Dan ini terlihat sekarang misalkan di negara-negara yang masih konflik, yang perang fisik itu kan masing-masing punya dukungan kan ya. Amerika dukung siapa, misalnya negara lain dukung siapa. Dan sampai sekarang kan masih terus aja gitu, nggak ada ujungnya seolah-olah kan gitu. Berbeda dengan metode tadi itu. Atau kita sebut metode Jakarta. Artinya memang pergolakan itu ya di internal negara itu sendiri. Jadi tidak ada intervensi yang secara langsung gitu. Tapi tetap ada bantuan. Betul, dari dalam bantuan secara terbatas kebutuhannya apa gitu, dia menyesuaikan aja. Artinya memang yang mengkudeta, yang menghabisi ya orang Indonesia sendiri gitu, internal sendiri gitu. Jadi konflik internal dalam negeri yang kemudian salah satu didukung gitu. Dan itu beberapa negara setelah Jakarta, setelah Indonesia itu kurang lebih seperti itu kan. Dan berhasil. Chile misalkan ya, CIA dukung Pinochet gitu. Jenderal Pinochet untuk kudeta Allende misalkan. Iran tuh Mossadegh ya? Gitu. Iran nggak Mossadegh. Berangkatnya sama loh itu Mas. Jadi berangkatnya soal di Iran tuh nggak salah nasionalisasi perusahaan Inggris. Betul. Dan yang kemudian Mossadegh dijatuhkan dan kita tahu pemimpin Pahlavi ya setelah itu gitu ya. Berarti bisa dikatakan Maduro sama kan? Kan kalau sebelumnya Evo Morales kan melakukan nasionalisasi. Iya. Begitu pula di Indonesia ada kaitannya dengan yang di Brazil Nicaragua gitu ya. Juga melakukan nasionalisasi kan. Soekarno kan melakukan nasionalisasi kan. Mengganggu ekonomi. Iya. Makanya kan kemarin Maduro motifnya jelas banget kan itu, ekonomi kan, ingin menguasai minyaknya kan gitu. Cara seperti itu. Jadi termasuk di Indonesia ini pendapatnya Greg Polgrin. Kenapa Soekarno dijatuhkan? Salah satunya dia mengincar Freeport. Oke. Gitu. Saya masih ingat itu statementnya Kwi Kian Gi, dia di salah satu almarhum ya, Kwi Kian Gi di salah satu media
Dia bilang bahwa dia masih ingat ketika di Istana Bogor itu para pengusaha dari luar itu ngantri untuk meminta konsesi tambang. Tapi Soekarno bilang gini, saya tidak akan membuka izin sampai ada insinyur dari orang asli Indonesia. Dia bilang gitu di kesaksian Quick-nya. Dan kita tahu memang kan Soekarno sangat membatasi itu kan, membatasi. Tapi setelah Soekarno lengser kita tahu luar biasa itu. Dan undang-undang yang berlaku pertama kan undang-undang penanaman modal asing. Dan itu disebut bahwa itu didesain, dirancang undang-undang itu dengan bantuan ya ahli-ahli dari Amerika. Dan Freeport bisa masuk, kemudian perusahaan-perusahaan Amerika dengan gampang masuk ke Indonesia gitu. Baik. Jadi ada motif ekonominya di dalam operasi itu. Baik, terima kasih Mas Hendri Isnaini. Ini luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita ulas sebenarnya intelijen. Tapi balik lagi sahabat arsip, bahwa mungkin yang tadi disampaikan Mas Hendri Isnaini dan yang saya lontarkan itu berdasarkan beberapa referensi sumber gitu ya. Tadi ada beberapa arsip yang kita tampilkan yang mungkin bisa digali lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi memang Andri sendiri kalau saya sudah membuat yang namanya guide arsip tentang gerakan komunis gitu ya. Jadi arsip yang ada di Indonesia, di Andri, termasuk arsip yang ada di beberapa negara di Amerika kita kumpulkan gitu ya. Kita kumpulkan, mungkin nanti sobat arsip bisa bisa membaca, mendownload di website Andri seperti itu. Dan sebenarnya sebagai penulis sejarah ya, Mas Hendri ini peneliti dan saat ini redaktur di Historia, tema tentang intelijen atau tema tentang operasi operasi intelijen itu masih cukup menarik atau tidak untuk dijadikan penelitian. Mungkin ada sahabat arsip yang sedang mau skripsi, tesis, itu masih cukup menarik atau cukup luas yang bisa dibahas gitu. Itu menarik, Mas. Saya kan neliti dan nulis tentang operasi CIA ini sudah cukup lama ya. Bahkan saya kumpulkan bisa menjadi 2 buku. Dan itu setiap satu tulisan itu satu cerita. Bahkan dalam satu cerita itu masih bisa dielaborasi, mungkin bisa jadi 1 buku gitu. Wow. Satu operasi misalkan ya. Misalkan satu operasi. Misalkan operasi kalau PRRI udah banyak ya referensinya. Yang buku Ken Conboy udah pasti lah, itu referensi yang utama ya. Ada bukunya Baskara itu juga tentang itu, tentang operasi Amerika misalkan di Indonesia. Tapi juga yang menarik kalau menurut saya justru yang belum tergali itu periode Orde Baru, Mas. Periode Orde Baru. Pemerintahan Soeharto. Jadi CIA itu masih terus beroperasi di Indonesia. Bukan hanya CIA malahan ya. KGB misalnya, Uni Soviet juga beroperasi di Indonesia. Dari awal-awal. Iya, di tahun-tahun hampir sepanjang itulah gitu ya. Misalkan saya pernah nulis tentang operasi Hebring misalkan. Itu operasi yang menarik itu. Itu operasi yang operasi terbesar CIA di Indonesia untuk mendapatkan informasi persenjataan dan alutsistanya Uni Soviet. Wow, melalui Indonesia. Jadi operasinya di sini. Jadi kan Indonesia itu kan dapat bantuan persenjataan pesawat dari Uni Soviet kan dulu semenjak zaman Soekarno kan. Iya, itu kan masih tersisa tuh. Masih terus ya, istilahnya masih berfungsi lah terus. Nah, pada saat itu Amerika pasti berkepentingan untuk tahu komponen, teknologinya semuanya gitu. Nah, daripada dia jauh-jauh misalnya langsung ke Uni Soviet yang nggak mungkin gitu ya, akan sulit. Mendingan dia ke negara yang mendapatkan persenjataan alutsista itu. Tahan dulu Mas Hendri. Ini kayaknya bisa jadi top secret edisi kedua nih. Jadi di era Presiden Soeharto. Baik Mas Hendri. Jadi kesimpulannya artinya cerita tentang operasi intelijen ini tetap menjadi sesuatu yang menarik, bisa dibahas dan bisa dikembangkan gitu ya. Terutama di era Presiden Soeharto gitu ya. Dari Presiden Soekarno pun masih bisa dikembangkan. Masih bisa. Juga. Masa revolusi juga saya kira masih penting. Arsipnya kebanyakan nyari di mana? Berarti di Amerika? Kalau untuk CIA beberapa arsip yang sudah declassify ya, sudah
deklasifikasi itu sudah bisa diakses langsung kan, mereka Sudah, upload ya Iya. di newsroom-nya ya di situs CIA. Itu berbentuk PDF biasanya, kita tinggal Oke. searching aja gitu ya. Tapi mungkin untuk yang tidak ada di situ biasanya ada di mungkin National Archive-nya gitu National ya. Archive, iya. Tapi untuk CIA dokumen-dokumen yang mungkin terkait dengan Indonesia juga saya mendapatkan di Iya. situ gitu. Bisa diakses langsung dan itu relatif mudah ya. Oke. Gitu. Dan saya kira mungkin mudah-mudahan Andri juga punya arsip-arsip yang terkait intelijen yang bisa di Kalau di Andri saya susah, Mas. Sepertinya di Andri masih ada beberapa yang antara memang belum menyerahkan gitu kan, badan intelijennya. gitu Jadi ya. kita apa namanya, yang kedua mungkin memang masih tertutup gitu ya. Beberapa masih tertutup. Tapi sebisa mungkin dari arsip nasional, terutama misalnya Pusdipres ini, ketika memang ada isu menarik gitu ya, dan memang ada based on arsip, kita pasti akan keluarkan. Wah, menarik. Kita pasti keluarkan. Makanya ini perlu kolaborasi dengan para penulis sejarah gitu ya. Mas Hendri dari Historia ini gitu kan. Tadi sudah menyampaikan beberapa informasi yang menarik tentunya. Terima kasih banyak Mas Hendri. Sama-sama. Sebagai penutup deh terakhir, menurut Mas Hendri, bagaimana dalam relevansinya hari ini pemerintahan Prabowo soal operasi intelijen ini? Wah, operasi intelijen saya kira sangat penting, Mas. Baik dulu maupun sekarang ya. Dan jadi sejarah operasi intelijen yang pernah terjadi di Indonesia itu saya kira bisa jadi pelajaran gitu untuk sekarang ya. Bagaimana operasi intelijen asing ini ya itu selalu berusaha untuk mencari informasi-informasi baik itu untuk membuat negara tersebut semakin berpihak padanya, misalnya ke negaranya, maupun untuk bisa dibilang ya untuk beberapa kasus belakangan misalkan di Iran dan negara-negara yang sedang konflik, itu kan tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan misalkan. Jadi itu pentingnya ya kita belajar pada sejarah operasi intelijen ya, dan kita bisa waspada gitu ya, kepentingan-kepentingan asing tuh kayak gimana gitu, meskipun ya sekarang juga itu aja tuh terus yang digemborkan kan. Baik, terima kasih Mas Hendri. Jadi tadi penutup dari Mas Hendri bahwa kita perlu belajar dari sejarah gitu ya, perlu belajar. Jadi terima kasih banyak para sahabat arsip. Terima kasih Mas Hendri. Nanti mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Saya Widi Setiaputro, host Top Secret kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan Top Secret di YouTube Arsip Nasional. Dan kami dari Pusdipres juga ada konten di Instagram, Jaspres, Jasa Presiden. Jasa Presiden, jadi kita membuat konten-konten yang berhubungan dengan Presiden tentunya gitu ya di media sosial. Jadi kalau versi YouTube-nya ini Top Secret, kalau versi Instagram-nya nanti ada Jasa Presiden dan ada konten-konten lainnya. Dan tentunya jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih banyak dan dukung kami dari Pusdipres untuk dalam rangka membangun zona integritas. Jadi kami ketika Bapak Ibu Sobat Arsip yang nanti berkunjung ke Pusdipres, kami jadi Mas Hendri kita punya pameran arsip tentang Presiden Soekarno yang di Gajah Mada, yang 4 lantai, silakan berkunjung gratis dan kami tidak menerima dalam bentuk apapun, alias gratis gitu ya. Terima kasih banyak sahabat arsip. Kita kembali lagi ke Top Secret edisi berikutnya, topik seputar cerita presiden terdahulu, mengungkap cerita tanpa rahasia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.